Halo sobat, selamat datang kembali di YouTube channel YB Parvis. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan sobat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sobat, di video kali ini aku mau berbagi video tentang siklus peternak ayam. Siklus peternak ayam ini sendiri berdasarkan asumsi aku pribadi sebagai peternak pemula. Jadi jika ada kekeliruan, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Oke sobat, kita langsung aja ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasannya, sedikit aku mau aku mau bahas tentang peternak ayam. Jadi peternak ayam itu sendiri bisa dikatakan peternak itu jika memiliki minimal satu pasang indukan dan pejantan, atau minimal satu indukan ayam untuk beternak ayam. Jika punya tetangga yang memiliki pejantan, bisa kita hanya memiliki indukan saja. Nanti untuk perkawinannya, untuk jantannya minjam ke tetangga, begitu sobat. Lalu untuk kandang ayamnya sendiri itu kondisional, jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi si peternak tersebut. Nah oke sobat, kita akan langsung aja ke pembahasannya tentang siklus peternak ayam. Nah, peternak ayam itu sendiri biasanya memiliki sepasang jantan dan indukan atau lebih. Dan untuk satu pejantan ayam itu maksimal memiliki pasangan itu 4-6 ekor indukan betina. Siklus peternak ayam itu sendiri dimulai dari perkawinan. Jadi betina dan pejantan itu kawin dan menghasilkanlah siklus yang kedua, yaitu telur. Nah, ini adalah salah satu contohnya hasil dari siklus perkawinan antara ayam pejantan dan ayam betina. Jadi menghasilkanlah telur. Telur ini adalah siklus kedua dari peternak ayam. Nah, setelah menjadi telur itu kita akan bagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah peternak modern. Ketika peternak menganut sistem peternak modern, biasanya setelah bertelur, ayam bertelur, telur itu biasanya akan langsung diambil dan dipindahkan ke dalam mesin penetas telur. Untuk peternak modern sendiri itu memiliki modal yang cukup lumayan untuk alat penetasnya itu sendiri. Nah, lalu yang kedua itu adalah peternak tradisional. Nah, peternak tradisional itu seperti yang aku terapkan di sini. Jadi telurnya itu dibiarkan menjadi banyak. Nanti setelah cukup, biasanya untuk indukan ayam itu mengerami telur ini sampai menetas. Nah, lalu menetas itu adalah masuk ke siklus ketiga. Ketika anakan ayam yang semula jadi dari telur sampai menetas, itu adalah siklus ketiga dari peternak ayam. Nah, setelah menetas itu sendiri, itu sebetulnya para peternak ayam sudah bisa memanen anakan ayam itu sendiri. Soalnya di beberapa tempat atau di beberapa peternak itu biasanya menjual
anakan ayam dari DOC, begitu sobat. Lalu setelah menetas, biasanya kalau peternak modern itu biasanya langsung dipindahkan ke kandang ayam pembesaran atau kandang ayam DOC. Nah, kandang ayam DOC ini kurang lebih seperti ini contohnya. Jadi tempatnya lebih tertutup, hanya terbuka di satu bagian saja, dan di dalamnya terdapat lampu 5 watt yang kalau untuk nyalanya itu warna orange. Itu adalah kegunaannya untuk menghangatkan ayam yang baru menetas supaya tetap terjaga suhu tubuhnya agar supaya tidak kedinginan. Nah, setelah dari kandang DOC bisa dipindahkan ke kandang yang lebih besar ataupun kandang pembesaran yang berikutnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah salah satu ayam yang memasuki fase pembesaran. Untuk peternak tradisional pun bisa setelah telur yang dierami itu menetas, bisa langsung dipindahkan ke dalam kandang DOC atau kandang pembesaran. Lalu dipindahkan juga ke kandang yang lebih besar untuk proses pembesaran yang selanjutnya. Nah, lalu setelah menunggu dari bertelur sampai besar kurang lebih sekitar 120 hari. Nah, untuk panen sendiri itu adalah siklus terakhir dari peternak ayam, dimana itu adalah siklus yang paling ditunggu-tunggu oleh para peternak ayam, karena peternak ayam itu bisa merasakan hasil dari jerih payahnya selama kurang lebih 120 hari menunggu untuk dapat merasakan hasil dari jerih payahnya. Ada yang ketinggalan untuk peternak tradisional itu, setelah ayam menetas, anakan ayam menetas itu akan dibiarkan bersama indukannya sampai nanti memasuki usia yang cukup seperti ini contohnya, untuk kemudian nanti ayamnya bisa kawin lagi seperti yang ini contohnya, dan kemudian untuk ayamnya bisa bertelur kembali. Nah, begitu sobat. Jadi kalau siklus peternak ayam itu beragam, tergantung dari sistem yang digunakan oleh si peternak ayam sendiri. Entah itu dari sistem peternak modern ataupun sistem peternak tradisional. Nah, aku sendiri menggunakan sistem peternak tradisional, dimana untuk anakan ayam yang baru menetas akan dibiarkan dulu bersama indukannya sampai memasuki usia yang cukup, sehingga nanti bisa dipisahkan, kemudian untuk indukannya bisa kawin lagi bersama pejantan lalu menghasilkan telur yang berikutnya. Nah, setelah memasuki usia yang cukup seperti ini, untuk ke fase panen itu terbilang cukup singkat. Bersama indukannya itu sudah terbiasa mencari makan sendiri, jadi tidak bergantung kepada makan yang dikasih oleh si peternak. Nah, jangan di aku sendiri itu untuk pemberian pakan itu di pagi dan di sore hari. Untuk siang hari semua ayam yang ada di peternakanku ini dibiarkan untuk mencari makan di luar, sehingga nanti waktunya tiba untuk sore hari pulang lalu dikasih makan, biar
untuk kebutuhan makannya tercukupi. Ini adalah indukan yang terbaru, ini baru menetas kurang lebih ada 1 minggu. Lalu sebelumnya juga ada satu lagi indukan yang anakannya sudah menetas, dan untuk usia anakannya jauh lebih besar dari yang ini. Lalu kemudian untuk indukan yang ini yang lebih dulu menetas, untuk anakannya sudah memasuki usia yang cukup cukup muda, cukup dewasa, umur seperti ini, sehingga nanti bentar lagi memasuki untuk masa panen. Kurang lebih seperti itu siklus peternak ayam menurut pandangan aku pribadi. Jadi sekali lagi, jika ada kekeliruan dan kesalahan mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Oke, sedikit review. Jadi siklus peternak ayam itu dimulai dari ayam pejantan dan indukan kawin, lalu kemudian menghasilkan telur, lalu kemudian anakan ayamnya menetas. Setelah menetas nanti menunggu waktu hingga remaja. Setelah remaja ini memasuki masa pembesaran hingga nanti akhirnya memasuki masa panen. Cukup sekian dulu video kali ini, semoga dapat memberikan informasi kepada sobat semua. Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke sobat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sobat semua. Bye bye.